statusmu apa? Enggak. Sudah. Kalau bicara tentang Enggak punya legal standing, enggak usah ngomong. Sebentar. Enggak usah legal. Enggak punya legal standing, enggak usah ngomong. Takut dengan saya. Kenapa saya tidak boleh ngomong? Enggak boleh kamu ngomong pakai janjimu Tidak aja. bisa. Ini yang Sudah. berjanji mau buka pakaian. Ini yang berjanji mau. Karena saya ada di sini. Kamu UGM enggak? Sebentar. Kamu lulusan UGM enggak? Diam. Saya jawab. Kamu lulusan mana? Sudah tidak. Kamu lulusan mana? Enggak usah didengar, ini bukan lulusan UGM. Mas Roy Suryo ini ketika mendapat salinan ijazah Pak Jokowi justru malah menyatakan ijazah tersebut 99,9% palsu. Padahal pernyataan itulah yang membuat Mas Roy Suryo kasusnya naik ke penyidikan. Betul ya Mas? Betul. Kok nekat? Ini ngelawan penegak hukum atau apa ini? Bukan ngelawan penegak hukum, inilah kemenangan rakyat. Maksudnya? Iya, di tangan saya. Kalau kemarin ya kita ngobrol seminggu yang lalu itu, waduh malah kita kalah waktu itu ya, dan berikutnya kita kalah 0-1 dari Turki ya. Nah, kalau sekarang kami sudah menang 2-0 ini. Iya. Karena apa? Karena alhamdulillah akhirnya KPU, Komisi Pemilihan Umum Pusat dan KPU DKI Jakarta sudah memberikan bentuk ijazah yang selama ini disembunyikan oleh seorang pengecut yang tidak berani menampilkan ijazahnya. Ya, pengecut itu malah sampai menuduh, wah itu orang yang pengen melihat ijazahnya nanti lihat di pengadilan gitu. Apa lihat di pengadilan susah amat? KPU aja udah ngasih. Nih. Itu 2019 dan 2012. 2019 ini yang sebelah kiri, ini 2012 yang sebelah kanan. Setelah ini yang saya perhatikan ya, setelah mendapatkan salinan ini, Mas Roy dengan serta-merta yakin bahwa ijazahnya 99,9% palsu. Iya, karena bentuk format ijazah ini sudah ada dalam buku yang kami susun bertiga, kami dengan Dr. Tifa, dengan Dr. Resmond yang sekarang lagi ada di perjalanan menuju Jakarta. Ini adalah sama persis yang kami teliti dan kesimpulannya 99,9% palsu. Udah clear, itu gak tebal-takan. Kalau mau bantahlah buku dengan ilmiah. Oke, 3 hal yang membuat argumentasi itu bisa diterima akal sehat. Ya, yang pertama ijazah ini, penampilan ijazah ini berbeda dengan 3 ijazah pembanding. 1115 miliknya Frono Jiwo, 1116 milik almarhum Hari Mulyono, 1117 milik Sri Murti Ningsih. Bedanya cetakannya? Bedanya cetakannya beda. Jadi yang lain itu, yang 3 tadi yang saya sebut, Mas Aiman pernah saya tunjukkan di sini. Beberapa kali kita itu clear banget, jelas banget. A-nya rapi masuk ke dalam, ini A-nya mencotot keluar. Ya, keluar. 1. Yang kedua, ini pas fotonya itu di atas cap. Mana ada orang pas foto kok kemudian di atas cap. Sebentar, itu kan fotokopi, bisa dicek bahwa itu di atas cap. Kami sudah meriksa yang lebih bagus. Maksudnya? Kami sudah meriksa yang berwarna. Juga, kan? Enggak, yang kami periksa yang enggak hanya si Dian Sandi yang itu sama. Oke, ternyata sama, maka dari situ. Yang kami periksa yang diposting oleh Bareskrim tanggal 22 Mei. Ya. Kami periksa dengan teknik namanya luminance gradient. Dengan luminance gradient clear banget, ada di buku sekali lagi. Jadi yang Dian Sandi posting memang sama? Sama. Terus itu nggak pernah ada. Terus saya ingat beberapa waktu lalu dilihat bersuara, ada tuh orang yang tiba-tiba punya saya juga di belakang foto gitu ya. Orangnya ada di sini sekarang ya, gitu. Terus jadi mempermalukan seluruh Indonesia ya. Nanti, itu konyol itu. Konyol orang itu. Itu jelas foto yang salah kok malah ditiru. Ini loh, pengaruh buruk dari orang yang salah ini sudah mempengaruhi pikiran buruk rakyat Indonesia. Itu yang kedua. Ya, yang ketiga apa? Yang ketiga jelas betul bahwa ijazah ini yang ada di sini ini itu juga kemudian sudah kami cek juga, tidak ada embossnya, tidak ada kemudian watermarknya gitu. Padahal ijazah UGM itu selalu ada emboss, selalu ada watermark. Mana ada ijazah nggak ada emboss, nggak ada watermark, Mas Aiman? Ya, pertanyaannya begini, kalau seandainya seperti itu, artinya Mas Roy bukan hanya menuduh Pak Jokowi, tapi juga menuduh UGM telah berbohong. Belum tentu UGM yang salah. Perhatikan kata Prof. Ova. Oke. Setelah 2015, setelah 1985, kami tidak bertanggung jawab lagi terhadap penggunaan ijazah itu. Ingat nggak, Mas Aiman? Ada juga sempat ada narasi dari seseorang profesor di UGM yang tadinya mau membantu membuat narasi yang lain, ijazah hilang kemudian dicetak lagi. Apa salahnya? Salah. Ijazah itu nggak boleh dicetak lagi. Ijazah kalau dicetak lagi ya tetap namanya palsu. Itu yang kita kejar. Kalau logikanya seperti itu artinya betul, ini UGM kan mengakui bahwa Pak Jokowi lulus dari UGM. Ya, itu nanti satu pertanyaan lain. Ya. Tapi bahwa kemudian setelah tahun 85 tidak bertanggung jawab, katakanlah misalnya itu palsu. Artinya memang betul Pak Jokowi sempat berkuliah dan lulus di UGM, tapi karena satu dan lain hal untuk mendaftarkan pilkada dan pilpres menggunakan ijazah palsu, kan
Nanti dulu. Akhirnya kesimpulan atau hipotesisnya sementara seperti itu. Gini, nanti dulu tetap Jokowi salah karena menggunakan barang yang palsu. Satu. Belum tentu juga UGM nanti memang benar pernah mengeluarkan itu. Apakah benar kemarin Dr. Rismon ke UGM menanyakan, ini sarjana mudanya mana? Karena pada tahun 80 itu Mas Aiman, beda dengan angkatan saya. Angkatan saya nggak ada lagi terminasi sarjana muda. 80 menurut juga profesor yang kemudian sempat diwawancara juga oleh Dr. Rismon kemarin di podcastnya ya, Profesor KPH siapa itu mengatakan Bagas itu mengatakan harusnya ada ijazah sarjana muda ya. Kemudian ijazah sarjana. Ada 2 ijazah. Iya, kalau nggak ada palsu dah. Apalagi skripsi yang saya pegang itu bukti primer ya. Skripsi yang saya pegang ketikanya beda, penanda tangannya beda, namanya juga salah, nama Pak Kasmujo tidak ada di situ. Udah deh, pokoknya palsu deh, nggak usah kepanjangan lagi. Jadi ini supaya clear nih ya. Ya. Jadi ijazah yang digunakan ini versinya Roy Suryo dan kawan-kawan. Mas Roy mengatakan ijazah yang digunakan untuk mendaftar KPUD DKI untuk Gubernur DKI Jakarta pada waktu tahun itu 2012. dan Pilpres 2019. Ya, 2019, 2014. Ya. Untuk mendaftar Pilpres itu menggunakan ijazah palsu versi Roy Suryo. Satu lagi yang kita tunggu yang dari Solo. Oke, yang wali kota. Wali kota. Tetapi bahwa UGM mengatakan ijazah Pak Jokowi asli, lalu kemudian sempat berkuliah di UGM, Mas Roy belum secara yakin membantah itu. Gini, sudah kami bantah, hanya kami tunggu saja tanggal mainnya, ya, dan kemudian tinggal tunggu saja kapan UGM menyatakan penyesalannya dan bersalah, itu aja. Artinya sudah ada bukti-bukti juga? Ada, nanti ada muncul semua bukti. Kenapa nggak digugat UGM ya? Oh, nanti dulu, masa semuanya dikeluarin, kesenangan dong termol-termol itu. Ya, gitu. Tapi Mas Roy sudah menyimpan bahwa UGM ada. Menyampaikan hal yang tidak benar? Betul, menyampaikan hal yang tidak benar. Kemudian dalam podcastnya juga tanpa data, hanya narasi doang. Dan kemarin ketika ditanya lagi ya oleh teman-teman di TV lain juga mengatakan kami nggak punya data baru. Udahlah, tanyakan aja yang lama. Gitu. Oke. Clear. Oke. Nanti kita coba hubungi UGM juga. Baik. Silakan Pak Suhadi. Silakan langsung. Ini sesuatu yang aneh bagi saya. Di mana aneh, Pak? Karena pada saat perkara hendak naik kepada tingkat selanjutnya, Pak Roy ini punya senjata-senjata yang seperti ini. Kalau saya mengatakan, boleh dikatakan ini seperti modus supaya penyidik di Polda ini jadi khawatir dengan keadaan-keadaan seperti ini. Karena kenapa sih? Masuk akal dong Pak, kalau penyidik punya bukti yang kuat pasti akan terus maju kan? Makanya saya juga mau bicara di dalam konteks ini. Harusnya apapun yang dikatakan ya, karena ranahnya bukan di perdebatan sekarang. Kan ada dunia peradilan di sini. Tapi ini hal yang baru nih Pak, ini hal yang baru karena berani mengatakan kan bahwa ijazah itu menurut palsu. Roy Suryo keadaan baru. Betul. Ya. Tapi kan kalau seandainya kita melihat pada parameter kerja, KPU masa sih seperti itu? Kan nggak mungkin. Gitu. Kenapa sih hal-hal ini juga selalu seperti yang saya katakan tadi? KPU? Iya, kerjanya masa seperti ini kan. Maksudnya KPU kok bisa kelolosan gitu ya, misalnya kalau kira-kira palsu? seperti itu. Oke. Karena saya yakin sih pada saat ijazah itu didaftarkan, tentunya juga kan diverifikasi ke kampus yang bersangkutan. Itu adalah suatu jawaban di situ gitu kan. Jadi kalau seandainya sekarang mengklaim hal-hal yang Bapak yakin ini, bahwa setiap orang yang mendaftar, baik itu Pilpres maupun misalnya kan caleg juga harus kasih Pak ya, itu ada betul. ribuan orang, itu akan diverifikasi oleh KPU setempat, apakah KPU daerah ataupun KPU pusat ke kampusnya? harusnya seperti itu. Karena kan diminta legalisir dan lain sebagainya. Nah ini harusnya atau itu kan Bapak suatu punya bentuk informasi bahwa seperti apa itu? yang dipunyai atau ijazah yang dimiliki itu adalah benar. Kan nggak mungkin dong sesuatu yang memang sesuatu yang masih nggak jelas kemudian menjadi barang bukti di dalam KPU. Karena kan sudah ada itu legalisir alat negara Pak. loh. Sudah ada legalisir. Betul. Ijazah yang dikumpulkan. Betul. Legalisir asli loh ya, bukan legalisir yang difotokopi. Itu kalau saya lihat seperti itu. Oke. Jadi Kalau saya harusnya kalau memang ada temuan-temuan seperti ini ya itu harusnya kan jangan dibicarakan di sini. Adu dong data di pengadilan. Nggak, kalau di sini kan Karena kita sekarang terbuka. kalau kita lihat konteksnya, ini naik penyidikan loh sekarang. Betul. Kalau tahap penyidikan berarti dua alat bukti yang dimaksud dalam undang-undang itu sudah terpenuhi gitu. Apalagi sekarang. Makanya saya bilang ini seperti modus cara-cara kerja seperti ini. Karena kenapa ya seperti yang saya bilang tadi, pada saat mau naik status
bikin ulah, ini ada temuan ini dan lain sebagainya. Ini menurut saya lagu lama. Kalau gitu. bayangan saya kalau misalnya seperti itu naik status bikin ulah biasanya langsung ditahan Pak. Kalau seandainya memang ada kekuatan dari bukti-bukti kan begitu ya. Maaf. Nah seperti ini belum kan kemudian ada statusnya hal-hal yang jadi tersangka. pertanyaan. Sebentar. Ini kan belum statusnya belum tersangka. Makanya kita mendorong ya para relawan tempo hari itu untuk mendukung Polri ya untuk meningkatkan status lagi. Ini kan masih penyidikan. Statusnya masih saksi beliau. Belum menjadi tersangka. Haknya Kecuali saudara mendorong kalau itu sudah menjadi apa? tersangka itu baru ditahan, bisa ditahan. Itu. Pak Suhadi, haknya saudara mendorong itu apa? Loh. Sabar, Ya punya dong, kita ini warga negara kok. Iya, saudara, Melihat saudara keadaan kuasa hukum seperti pelapor ini nggak? wajar. Saudara gitu. kuasa hukum pelapor nggak? Saya Nggak bisa katakan, jawab. sebentar dulu. Saya sebagai warga negara. Mas Wahyu datang waktu itu Saya ya? dulu saya. Ibu datang juga waktu Ini kuasa hukum pelapor nggak? Statusmu apa? Enggak. sudah, Kalau bicara Legal standing. tentang Nggak punya legal standing, nggak usah ngomong. Sebentar. Nggak usah legal. Nggak punya legal standing, nggak usah ngomong. Pak Roy, Takut dengan Pak Roy, saya. ya. Kenapa saya tidak boleh ngomong? Nggak boleh kamu ngomong pakai janjimu Tidak aja. bisa. Ini yang Sudah. berjanji mau buka pakaian. Yeay. Ini yang berjanji mau. Mas Roy. Karena saya ada di sini. Janji. Karena Mas Roy. mau buka baju maka saya ada di sini. Pornografi. Ini nggak benar ini. Pornografi. Tadi kita udah sepakat loh. Pornografi. Mas, tadi kita udah sepakat. Mempertunjukkan hal yang pornografi di depan Kenapa rakyat. takut kalau saya mau Aduh. bicara? Kenapa takut kalau saya mau bicara? Aku nggak takut. Kamu buka baju aja nggak takut. Ngapain? Nah, kita kembali ke substansinya. Bang Aiman, giliran Kita saya. kembali ke substansinya. Kita tarik napas sebentar. Giliran saya Oke. dulu dong. Ya, silakan. Tapi substansi ya, bukan soal Substansi, perasaan, ayo. bukan soal otot. Jadi begini, Silakan. tadi saya dengar pernyataan Roy katanya UGM itu tidak bersalah. Kamu UGM nggak? Sebentar. Kamu saya lulusan jawab. UGM nggak? Diam, Mas Roy. saya jawab. Kamu lulusan mana? Sudah tidak. Kamu lulusan mana? Nggak usah. Nggak usah di negara ini bukan lulusan Kenapa UGM. takut? Tidak. Saya Bukan jawab, takut. kenapa takut? Oke, Saya tidak mau Takut. orang tidak punya Takut legal dengan standing. jawaban saya. Mas Roy, Orang tidak punya legal standing. Hey, Ngapain? hey, hey. Oke. Nggak usah. Daripada lu Mas Roy. Nggak usah ngundang orang-orang kayak gini lah. Bentar dulu. Kita sudah Ngapain? ya. Bikin bodoh rakyat. Mas Roy, saya mau ngomong. Saya tahu Bikin dia, bodoh rakyat. saya kenal Roy, Sebentar dulu, makanya saya saya mau bicara berani nih. ke sini. Ngapain kenal aku nggak kenal Hari kamu? ini, Oke. Aku nggak kenal Oke, kamu. nanti So kita- kenal so akrab. Kita kembali saat lagi tetap bersama kami di Rakyat Suara. Ngapain aku dengan kenal. Udah.